Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, blokir, pergi dan blokir segera. Bahkan jika kamu semua harus mati, kamu masih harus berjuang untuk memberikan waktu bagi aku. Ini misi kami. Kita harus melindungi dua nona muda. Bahkan jika kita ingin mati, kita harus membantu mereka mendapatkan waktu untuk melarikan diri, teriak kepala biara. Pada saat ini, kepala 3000 biara dan dua spiritualis dunia jubah kerajaan lainnya, mereka mulai mengerahkan semua upaya mereka untuk menghancurkan pembentukan formasi. Pada saat yang sama, dia dengan keras berteriak kepada bawahannya, itu agar mereka menggunakan hidup mereka untuk membeli waktu bagi mereka. Namun selain mereka bertiga, orang-orang yang tersisa dari 3000 biara juga terlalu lemah. Bagaimana mungkin mereka cocok untuk monster laut itu? Terlepas dari apakah monster laut itu mungkin dibentuk oleh formasi spiritual atau tidak, tetap saja itu adalah peringkat 6,5 martial kaisar. Melihat bahwa bawahannya hampir mati dalam sekejap, kepala Tritousan Monastery meraih salah satu dari dua spiritualis dunia jubah kerajaan di sampingnya, dan melemparkannya ke arah monster laut itu. Dan kemudian, dia berteriak, "Hentikan! Kamu, cepat bergabunglah dengannya!" Teriak kepala biara. Setelah itu, kepala 3000 biara memandang ke spiritualis dunia jubah kerajaan lainnya. Kepala biara, bahkan jika aku pergi ke sana, aku tidak akan cocok untuk monster laut itu. Daripada mati sia-sia, lebih baik aku membantu kamu membuka formasi spiritual ini dengan lebih cepat. Ucap spiritualis jubah kerajaan lainnya yang mulai panik. Itu karena semua orang yang pergi untuk menghentikan monster laut sebelumnya, mereka semua telah mati. Selain itu, mereka telah mati dengan sangat menyedihkan. Itulah sebabnya dia tidak ingin mati, dan pasti tidak ingin mati dengan menyedihkan. Kamu kan tahu kalau ini adalah pesanan. Melindungi dua nona muda adalah misi kami. Itu bahkan lebih penting daripada kehidupan kita. Ucap kepala biara. Ketika kepala 3000 biara berbicara, dia meraih spiritualis dunia jubah kerajaan itu, dan melemparkannya ke arah monster laut itu seperti yang dia lakukan dengan spiritualis dunia jubah kerajaan lainnya. Mendarat di samping monster laut itu, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain memberikan segalanya untuk melawannya, maka mereka tidak punya pilihan lain. Segera, mereka hampir tidak bisa bertahan. Jika kamu tidak bertindak lebih cepat, mereka semua akan benar-benar mati. Nangong Baihe sambil meraih Nangong Moli saat dia berdiri di samping kepala biara-biara 3000, dan kemudian mendesaknya tanpa henti. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali bagaimana dia tidak mendengarkan Chu Feng, dan malah memutuskan untuk datang ke sini dengan kepala 3000 biara. Pada akhirnya, mereka memasuki perangkap tanpa jalan keluar, dan harus memandang tanpa daya ketika orang-orang dari 3000 biara kehilangan nyawa karena mereka. Saat dia menyaksikan mereka mati, hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Apa yang kamu teriakkan?" teriak kepala biara. Pada saat ini, kilatan yang tidak menyenangkan muncul di mata kepala biara Tritousan Monastery. Dia pun meraih Nangong Baihe dan Nangong Moli. Pada saat dia meraih mereka, formasi spiritual yang berisi kekuatan bela diri menutupi tubuh mereka, lalu memasuki tubuh mereka dan menyegel dantian mereka. Mereka menjadi tidak bisa bergerak sama sekali, dan seolah-olah mereka telah diikat. "Apa yang kamu rencanakan? Kamu berani menggunakan formasi spiritual untuk mengikat kita," teriak Baihe. Pada saat ini, Nangong Baihe menjadi sangat marah. "Gadis sial, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, itu benar-benar melakukan semua ini untuk melindungi kalian semua? Hidupmu tidak seberharga hidupku. Pergilah ke sana, gunakan hidupmu untuk mengulur waktu bagi aku. Jika aku bisa melarikan diri, maka kematianmu tidak akan sia-sia." Kepala biara 3000 biara mencibir. "Kamu keparat, kamu berani memperlakukan kami seperti ini.
Aku pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Nan Gong Baihe meraung marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas. Tapi sayangnya, pembentukan formasi itu juga terlalu kuat. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membebaskan diri. Kamu yang mulutnya keras, cepat kamu pergi dan mati lebih dulu. Ucap kepala biara. Saat kepala biara Tritousan Monastery berbicara, dia melemparkan Nan Gong Baihe ke arah monster laut. Ketika Nan Gong Baihe mendarat, dia menemukan bahwa dia cukup jauh dari monster laut itu, dan tidak dalam jangkauan serangannya. Namun sayangnya dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya, itu ketika orang-orang dari 3000 biara mati karena taring tajam monster laut itu. Pada saat ini, mata monster laut itu memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dengan niat membunuh yang melonjak, monster itu mulai bergerak perlahan menuju Nan Gong Baihe. Air mata mulai mengalir di pipi Nan Gong Baihe. Dia tampaknya tidak mau berdamai. Bukan hanya karena dia tahu bahwa dia akan mati di sini, itu juga karena dia tahu bahwa adiknya juga akan mati di sini. Adik, maafkan aku tidak berhasil melindungimu. Ibu, maafkan aku tidak berhasil menyelesaikan tugas yang aku janjikan, ucap Nan Gong Baihe sambil menutup matanya dengan erat, dan dia membuat persiapan untuk menerima kematian. Rumble, mengaum. Tepat pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Kemudian, monster laut itu benar-benar mengucapkan raungan kemarahan. Setelah itu, ledakan keras bisa terdengar berturut-turut. Riak energi mulai mendatangkan malapetaka, dan riak energi ini meniup Nan Gong Baihe kembali berulang kali. Perubahan semacam ini datang sebagai kejutan besar bagi Nan Gong Baihe. Segera, dia buru-buru membuka mata tertutupnya. Baru kemudian dia menemukan bahwa, monster laut itu benar-benar berkelahi dengan seseorang. Selain itu, orang yang bertempur itu bukanlah kepala 3000 biara. Justru sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengenakan Thunder Armor-nya. Selain itu, di punggungnya juga ada Thunder Wings-nya. Dan di tangannya, itu adalah persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Dia menggunakan Air-10 Tabu Firmament Slash, dan melepaskan serangan berkelanjutan ke arah monster laut itu. Tebasan keempat, tebasan kelima, tebasan keenam. Di depan tebasan tanpa henti Chu Feng, meskipun monster laut itu sangat ganas, tapi ia masih terbanting berulang kali tanpa kemampuan untuk melawan. Pahlawan muda, kamu benar-benar ganas. Orang tua ini telah salah menilai kamu. Cepat hentikan, bantu aku mengulur waktu. Aku akan pergi sekarang, ufap kepala biara. Pada saat ini, kepala biara Tritousan Monastery tertegun oleh kemampuan Chu Feng. Dia tidak berharap bahwa pemuda itu sekuat ini. Namun, dia juga tahu bahwa terlepas dari apakah Chu Feng menang atau monster laut itu yang menang, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematiannya. Jadi, melihat bahwa Chu Feng masih bertarung dengan monster laut, dia buru-buru melarikan diri dari situ. Dia memanfaatkan jalan keluar yang dibuat oleh Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa kepala 3000 biara tercela ini telah melarikan diri, Nan Gong Baihe tidak memiliki niat untuk memperhatikannya. Itu karena pada saat ini, matanya tertuju pada Chu Feng. Saat dia melihat Chu Feng yang berjuang dengan berani untuk melindungi dirinya dan dirinya sendiri, Nan Gong Baihe merasa sangat rumit. Dia tidak percaya pada Chu Feng. Itulah sebabnya, dia akhirnya berjalan ke jalan setapak yang mengarah kepada bencana. Namun pada saat ini, tidak hanya Chu Feng mengabaikan tindakannya, dia bahkan dibebankan ke jalan ini, yang dia tahu hanya akan menyebabkan bencana untuk menyelamatkan mereka. Nan Gong Baihe benar-benar tersentuh. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa akan ada orang lain selain anggota keluarganya di dunia ini, yang akan melakukan hal semacam ini untuknya. Firmament Nine Slash, teriak Chu Feng. Chu Feng akhirnya melepaskan tebasan ke-9 cakrawalannya. Ketika tebasan ke-9 muncul, langit langsung menjadi gelap. Cahaya merah menyala, dan seolah-olah seluruh dunia beserta segala isinya telah menghilang, dan hanya menyisakan tebasan merah tua itu. Dan,
Boom! Ledakan yang sangat keras pun terdengar. The Firmament Nine Slash mendarat di tubuh monster laut itu. Namun, monster laut itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun diserang oleh tebasan ke-9, meskipun lukanya serius, tapi monster itu tidak mati. Setelah semua, peringkat 6 kaisar setengah bela diri adalah peringkat 6 setengah kaisar bela diri. Meskipun itu dibentuk oleh pembentukan formasi, tapi kekuatannya masih belum bisa dipandang sebelah mata. Meskipun Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 1 setengah kaisar marsial melalui kekuatan gunturnya, tapi sebenarnya masih ada celah besar antara dia dan monster laut itu. Jika dia tidak meningkatkan kekuatan bertarungnya melalui penggunaan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, jika bukan karena Earthen Tabu kekuatan serangan yang menantang langit dari Firmament Slash, jika bukan karena faktanya bahwa monster laut itu lambat berpikir dan tidak tahu bagaimana menghindari serangannya, maka tidak mungkin baginya untuk bisa bertarung dengan monster laut ini begitu lama. Saat ini, dia telah selesai menggunakan Earthen Tabu Firmament Slash. Meskipun dia telah melukai monster laut secara serius, tapi monster laut itu masih memiliki kekuatan bertarung mutlak. Dan yang paling penting adalah, serangan Chu Feng telah membuat marah monster laut itu. Saat ini, monster laut itu bahkan lebih marah. Niat membunuhnya bahkan menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, bahayanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Earthen Tabu, Slash Firmament, teriak Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengayunkan Infinity Edge di tangannya sekali lagi, dan benar-benar melepaskan serangan terkuatnya, yaitu Earthen Tabu Firmament Slash-nya lagi. Bang 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 bang. Dalam sekejap, 9 tebasan lagi ditembakkan olehnya. Riak energi mulai menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah itu lagi. Lebih jauh lagi, karena faktanya bahwa monster laut itu lamban, 9 tebasan tabu Earthen Cakrawala semuanya mendarat di tubuhnya lagi. Namun sayangnya, monster laut itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun penuh dengan bekas luka, tapi dia masih memiliki kekuatan besar. Monster itu sama sekali tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Satu-satunya yang dirasakannya adalah lonjakan amarah dan niat membunuh. Wush! Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengacungkan Infinity Edge di tangannya, dan meluncurkan tebasan ke arah Nan Gong Baihe. Namun setelah tebasan ini mendarat, Nan Gong Baihe tidak celaka. Itu karena, kekuatan yang mengikatnya dinetralkan oleh Chu Feng. Dia berhasil mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat yang sama, pengikatan Nan Gong Moli juga dinetralkan oleh Chu Feng. Setelah melepaskan ikatan Nan Gong Baihe dan Nan Gong Moli, Chu Feng mengacungkan Infinity Edge dan berteriak. Tabu Earthen Firmament Slash, teriak Chu Feng. Dia benar-benar melepaskan tabu Earthen Firmament Slash untuk ketiga kalinya. Chu Feng, kamu, seru Baihe. Pada saat ini, Nan Gong Baihe tertegun. Dia bisa mengatakan bahwa tabu Earthen Firmament Slash Chu Feng adalah teknik yang sangat kuat. Namun dia juga bisa mengatakan bahwa, teknik semacam ini mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang sangat besar untuk dilepaskan. Untuk menggunakannya sekali, itu tidak apa-apa untuk Chu Feng. Namun, dia benar-benar menggunakannya 3 kali berturut-turut. Bagi Chu Feng, ini akan menjadi beban yang sangat besar. Demi menyelamatkan mereka, Chu Feng benar-benar memberikan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya. Jika itu di masa lalu, Nan Gong Baihe pasti akan meraih Nan Gong Moli dan melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Namun sayangnya, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan itu. Dia tidak bisa meninggalkan Chu Feng dan melarikan diri dengan adiknya. Itu karena dia tahu betul bahwa, jika bukan karena Chu Feng, dia dan adiknya pasti akan mati. Mereka akan dimakan hidup-hidup, atau dicabik-cabik oleh monster laut itu. Meskipun dia, Nan Gong Baihe, takut akan kematian, tapi dia tidak bisa menendang pantat penolongnya dan melarikan diri. Adik, cepatlah lari, teriak Baihe. Dengan demikian, Nan Gong Baihe bertekad untuk tetap tinggal. Dia mendesak adik kecilnya untuk melarikan diri. Tidak, jika kamu tidak melarikan diri, aku juga tidak akan melarikan diri, balas si Molly.
Nangong Moli dengan kuat meraih tangan Nangong Baihe, dan dia bertekad untuk tidak melepaskannya. Mengaum. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menusuk telinga terdengar dari monster laut itu. Seluruh formasi spiritual mulai bergetar hebat. Banyak riak energi yang menghantam Nangong Baihe dan Nangong Moli, dan bahkan hampir menjatuhkan mereka. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap lagi. Ternyata Chu Feng telah selesai menggunakan tabu Earthen Firmament Slash ketiganya secara berturut-turut. Meskipun monster laut itu ditebas dengan buruk hingga tidak bisa dikenali setelah melewati 3 Earthen tabu Slash Firmament, tapi monster itu masih berdiri dengan kuat. Monster itu bahkan tidak mati. Selain itu, pada saat ini mulutnya terbuka lebar, itu saat ia dibebankan ke Chu Feng untuk mencabik-cabiknya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ini, ucap Chu Feng. Sudut bibir Chu Feng tiba-tiba terangkat menjadi senyum ringan. Meskipun dia merasa sangat lemah, tapi dia belum menyerah. Justru sebaliknya, kilatan tekad bersinar melalui matanya. Mengaum. Akhirnya, monster laut itu mencapai Chu Feng. Monster itu kurang dari 1 meter dari Chu Feng. Pada saat ini, kilat di mata Chu Feng menjadi sangat sengit, dan seolah-olah dewa yang lama tidak aktif akhirnya terbangun. Di depan penguasa ini, siapa yang berani menantangnya? Bas-bas. Tubuh Chu Feng tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuhnya secara eksplosif seperti pedang tajam. Adegan itu muncul seperti hujan deras, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya itu tampak seperti tarian sekelompok iblis. Kekuatan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Seru Baihe. Mata Nangong Baihe tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Ketika kilat berwarna itu keluar dari tubuh Chu Feng, matanya segera bersinar, dan ekspresinya berubah. Pada saat itu, dia merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu adalah perasaan penindasan yang sangat menakutkan. Namun, dia tidak yakin apakah perasaan itu sebenarnya adalah perasaan penindasan atau bukan. Namun meski begitu, dia yakin akan satu hal. Itu adalah, bahwa sambaran petir yang dilepaskan dari tubuh Chu Feng sangatlah kuat. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan juga kekuatan yang tidak bisa dia gambarkan. Dan yang paling penting adalah, pada saat sambaran petir itu muncul, bloodline kekaisaran di tubuhnya sebenarnya mulai memiliki perubahan aneh. Ini seolah-olah itu telah dipengaruhi oleh mereka. Ini adalah sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi, dia merasa itu sangat tak terduga. Petir terus menyala untuk beberapa waktu sebelum secara bertahap menghilang. Ketika menghilang sepenuhnya, monster laut itu juga pergi. Ini sudah jelas, monster itu sudah mati. Monster itu telah terbunuh oleh serangan kilat Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng juga kehilangan lengannya, dan darah sudah mewarnai pakaiannya. Masih sedikit kurang. Aku masih belum cukup mahir, ucap Chu Feng. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali, Chu Feng merenungkan serangan yang telah dia gunakan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah serangan yang dibuat dengan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Ini bukan pertama kalinya Chu Feng menggunakannya. Ketika dia mengalahkan Qin Wentian, Chu Feng juga menggunakan serangan ini. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng telah menggunakan serangan ini dengan mudah. Namun kali ini, itu benar-benar berbeda. Chu Feng hanya menggunakannya pada saat bahaya yang sudah dekat, yaitu saat krisis hidup dan mati ini. Chu Feng tahu bahwa kekuatan petirnya hanya akan lebih kuat, itu jika semakin dekat dengan monster laut itu. Pada gilirannya, ini akan memberinya kesempatan lebih tinggi untuk membunuh monster laut itu. Namun sayangnya, dia masih agak terlalu lambat. Itulah mengapa lengan kirinya berakhir digigit oleh monster laut itu. Namun selain itu, hasil ini juga menyebabkan Chu Feng sangat senang. Dia telah melihat bahwa monster laut setengah marsial kaisar di tingkat 6 itu dihancurkan oleh kilatnya dengan matanya sendiri, dan bahkan tanpa setitik pun tersisa. Ini menandakan betapa kuatnya garis keturunan Chu Feng.
Meskipun Chu Feng hanya berhasil menangkap ujung gunung es saja, tapi ini hanya sebagian dari kekuatan garis keturunannya yang masih melampaui keterampilan bela diri terkuatnya. Ini adalah sesuatu yang layak untuk dibahagiakan. Ini karena itu berarti bahwa, Chu Feng memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat 6,5 kaisar bela diri. Apa yang dimaksud dengan menentang surga, dan inilah yang dimaksud dengan menentang surga. Tiba-tiba saja, Chu Feng merasa bahwa sudah waktunya untuk memberi nama pada teknik pembunuhannya ini menggunakan kekuatan garis keturunannya. One Shot Lightning, ini adalah nama yang diputuskan Chu Feng. One Shot Lightning mengharuskannya untuk digunakan dalam jarak yang sangat dekat, itu agar dapat mengungkapkan kekuatan terkuatnya. Selanjutnya, Chu Feng akan sangat kelelahan setelah menggunakannya. Ini adalah serangan yang Chu Feng hanya akan gunakan, ketika saat bertarung melawan para ahli sejati. Seperti tersirat dari namanya, One Shot Lightning adalah teknik hidup dan mati. Namun meski begitu, itu juga merupakan serangan terkuat yang Chu Feng bisa pahami saat ini. Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Bai He. Tepat pada saat ini, Nan Gong Bai He telah mendekat. Matanya tertuju pada Chu Feng dengan gugup, dan dia sangat khawatir tentangnya. Kakak, lenganmu, teriak si Molly. Segera, Nan Gong Molly juga berlari. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng kehilangan lengan, matanya segera mulai memerah. Gadis bodoh, ini bukan apa-apa. Lihatlah, bukankah lenganku benar-benar baik-baik saja? Balas Chu Feng. Dengan pikirannya, Chu Feng meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang melalui penggunaan pembentukan formasi. Lengannya itu benar-benar tidak rusak, dan tampak persis sama dengan lengannya yang hilang. Dengan teknik formasi spiritual Chu Feng saat ini, selama kesadaran dan dantiannya tetap tidak rusak, ia akan memiliki tubuh yang abadi. Untuk sesuatu seperti kehilangan lengan, selain merasakan rasa sakit tertentu, itu sebenarnya tidak lebih dari luka yang dangkal. Wow, kakak laki-laki luar biasa. Seru si Molly. Melihat lengan Chu Feng dipulihkan, Nan Gong Molly mulai tersenyum bahagia. Chu Feng, aku minta maaf. Aku seharusnya percaya padamu. Ucap Nan Gong Bai He sambil memasang ekspresi minta maaf di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa sementara lengan Chu Feng baik-baik saja, tapi tubuhnya tidak. Untuk menggunakan ER-10 tabu firmamen selas 3 kali berturut-turut, itu akan menjadi beban yang sangat besar pada tubuhnya terlepas dari seberapa keras tubuhnya. Meskipun Chu Feng tampaknya baik-baik saja, tapi dia sebenarnya dalam kesehatan yang sangat lemah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kalian berdua baik-baik saja, balas Chu Feng sambil tersenyum. Dia hanya tampaknya sengaja pergi pada saat itu, dan yang sebenarnya dia belum benar-benar pergi. Itu karena dia sudah menganggap Nan Gong Bai He dan Nan Gong Molly sebagai teman-temannya. Dengan demikian, dia tidak akan menyaksikan teman-temannya membuang nyawa mereka. Kenapa kamu kembali? Apakah ini benar-benar layak untuk kita? Nan Gong Bai He tiba-tiba bertanya. Pasti, jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan. Namun, kata sederhana ini mengejutkan Nan Gong Bai He. Pada saat ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Itu seolah-olah semua hal yang tidak menyenangkan di hatinya telah luluh oleh satu kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.